Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Bianca. Saya akan mempresentasikan prinsip pengembangan kurikulum PAUD dan implementasinya pada masa pandemi. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, serta career yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Istilah kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus dicapai oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan. Hal ini diadaptasi ke dunia pendidikan menjadi sejumlah pelajaran yang harus dipelajari dan dicapai oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaan. Menurut Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran menyatakan bahwa menyalahkan rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum PAUD. Yang pertama, belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang keempat, berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian dengan karakteristik minat, potensi, tingkat, perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang berbentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lainnya. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak lainnya. Yang ke-10, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar
agar pembelajaran lebih konseptual dan bermakna. Termaksud narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan dengan sesuai tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran. Tujuan utama dari kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi dan warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat nanti. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Catherine dan Allen, tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikatif yang interaktif. Kurikulum darurat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam masa khusus karena dalam kondisi krisis seperti saat ini, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Opsi-opsi kurikulum pada kondisi darurat ada 3. Yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran, menurut Mendikbud. Asesmen yang perlu dilakukan oleh para guru. Yang pertama, asesmen non-kognitif yang ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Yang kedua, asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Asesmen ini dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran